Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang paling pantas senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat syukur kita setinggi-tingginya atas berbagai macam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang senantiasa diberikan kepada kita sampai dengan detik ini. Seraya kita meningkatkan keimanan kita, kita perkuat keimanan kita, dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mendapatkan kasih sayang Allah, agar kita senantiasa mendapatkan belayan Allah di dunia maupun di akhirat. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, ketika itu belum masuk Islam. Kemudian dengan gampang ketika dia berjumpa dengan baginda Rasulullah, menunggu hampir sebulan, dia tunggu di Masjidil Haram. Ketika itu ditunggu sampai dengan 1 bulan, ia ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah, tetapi belum juga berjumpa, dan beliau tidak pernah mau bertanya kepada orang lain. Sehingga pada saat Ka'bah ketika itu sepi, tidak ada orang, tiba-tiba ada seorang yang muncul datang ke Masjidil Haram dengan bau yang harum, dengan penampilan yang luar biasa indahnya dan nikmat dipandang. Beliau berkeyakinan bahwa itulah yang dia tuju, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari, hidup di suatu kampung yang penuh dengan kesulitan, penduduknya keras, penduduknya juga membegal. Tetapi pada saat itu dia datang kepada baginda Rasulullah ingin menyatakan dirinya masuk Islam. Sampai beberapa kali dia berteriak menyatakan dirinya Islam di depan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, padahal Rasulullah sudah memesankan supaya dia berdiam-diam dulu. Tetapi karena inilah tadi semangat dan tekadnya untuk menjadi seorang yang muslim. Hadirin jamaah yang berbahagia, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, wahai Rasul, berapa banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan sehingga dia lupa kepada Allah. Orang yang bekerja, ada orang yang lupa kepada Allah karena sibuknya.
Seorang petani terkadang dia lupa kepada Allah sehingga tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Berbagai profesi yang terkadang membuat orang itu jauh dan lupa kepada Allah. Kata Abu Dzar, oleh karenanya wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku agar aku tidak terjerambab, agar aku tidak ikut di dalam hal-hal pekerjaan yang bisa melupakan aku untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memberikan nasihat dalam sabdanya, Ya Aba Dzar, jaddidis safina fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kapalmu, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Padahal ketika itu sampai dengan sekarang pun Madinah dan Mekah tidak ada lautan. Tetapi kenapa Rasulullah menggunakan kalimat safinah, itu artinya kapal? Kenapa hadirin yang berbahagia? Ternyata yang dimaksudkan adalah kapal, di situ adalah keimanan. Fa innal bahru amiq, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Terkadang gelombangnya cukup tinggi, terkadang airnya tenang. Itulah gambaran dari sebuah kehidupan kita manusia. Terkadang kita tertawa, terkadang kita menangis, terkadang kita gembira, terkadang kita sedih. Pada suatu saat kita menduduki jabatan, tapi pada saat yang lain kita harus pensiun dan kita harus bermasyarakat kembali. Inilah sebuah kehidupan, hadirin. Oleh karenanya, apabila disiapkan dengan kapal yang baik, kapal yang bagus, yang dipersiapkan dengan baik, maka dia akan mampu melalui bahtera meskipun di situ ada gelombang yang keras. Inilah gambaran kehidupan, bahwa kita orang yang beriman, apapun suasananya, apapun situasi yang kita hadapi, maka sesungguhnya dengan pondasi iman, maka insya Allah kita tidak akan pernah goyah. Karena tadi iman kita jadikan suatu hal pegangan kita sebagai dasar kehidupan kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang senantiasa beriman kepada Allah, Allah akan bimbing hatinya. Oleh karenanya hadirin, jangan lupa landasi kehidupan kita dengan keimanan yang utuh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin gambaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman itu semua baik. Ketika dia ditimpa kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur. Inilah gambaran orang yang beriman, dia selalu nantiasa bersyukur, tidak pernah terlena melupakan diri untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika ditimpa oleh kesulitan, oleh kepayahan, oleh kekurang suksesan dalam hidupnya, dia senantiasa bersabar. Inilah kata baginda Rasulullah, perilaku orang-orang yang beriman yang membuat takjub bagi orang lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa huziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah bekal, bekal, sesungguhnya perjalanan kita masih jauh. Kita hari ini masih transit di tempat yang bernama dunia. Setelah melalui proses kehidupan, mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, nanti akan masuk kepada alam barzah dan alam akhirat. Maka kata Rasulullah, wa huzizzat, ambil bekal, siapkan bekal kita. Pertanyaannya, sudahkah kita siapkan bekal itu? Fa inna safara ba'id, maka sesungguhnya perjalanan kita panjang. Oleh karenanya orang yang sangat pintar dan bijak
adalah orang yang ketika ingin berperjalanan jauh dia persiapkan persiapannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah yang berbahagia, oleh karenanya Abu Bakar berkata, man dakhalal qabra bila zadin paka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Barang siapa yang saatnya dia nanti masuk kubur tanpa ada bekal yang dia bawa, maka laksana seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal. Artinya jaminan untuk selamat kecil. Lautan yang luas dilalui dengan berenang. Berapa kemampuan manusia untuk berenang? Oleh karenanya hadirin yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri setelah nanti yang bernama kematian menjemput kita semua. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan? Sudahkah itu kita siapkan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya persiapan yang kita bawa tiada lain ketakwaan. Nilai-nilai ketakwaan itu yang kita ambil dari harta yang kita punyai, dari jabatan yang kita punyai, dari profesi yang kita punyai. Manakala kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, maka dia akan bernilai takwa. Itulah yang nanti akan kita bawa. Yang ketiga, nasihat baginda Rasulullah buat kita lewat Abu Dzar Al-Ghifari. Wa khafibil hamla fa innal uqbata qa'ud. Ringankan beban. Ringankan beban. Sesungguhnya lereng sangat terjal dan sulit untuk dilalui. Artinya hamla di sini artinya dosa. Dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak, maka untuk apa kita pelihara? Marilah kita kurangi. Kita mohon bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dosa yang telah kita lakukan baik sengaja maupun tidak. Itu yang ketiga. Karena hadirin yang berbahagia itu perlu. Karena setiap anak Adam, kata Rasulullah, pasti memiliki kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata', pasti memiliki kesalahan, memiliki dosa. Tetapi sebaik-baik dosa adalah orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya permohonan ampun tidak perlu kita tunda, menunggu umur kita tua baru kita sadar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, pesan baginda Rasulullah, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Berikhlaslah kita beramal, ikhlas karena Allah. Tidak ada intrik-intrik yang kita inginkan, tidak ada pujian manusia yang kita harapkan, tidak ada sanjungan dari masyarakat yang kita dambakan, tetapi semata-mata kita lakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan pesan ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga Allah akan menuntun kita, memberikan kita jalan keluar yang terbaik, kebahagiaan yang hakiki, baik itu di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa 'azzim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la uyuban illa satartah wa la dainan illa addaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.